untuk memfollow up beberapa kerjasama yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sistema karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi konglomerasi terbesar di Rusia, yakni Sistema Group. Ya, dalam pertemuan khusus ini Sistema Group berkomitmen akan berinvestasi di bidang industri kapal listrik dan bidang kesehatan. Delegasi konglomerasi Rusia Sistema Group beserta Duta Besar Rusia untuk Indonesia secara khusus bertemu dengan Presiden Prabowo untuk fokus membahas kerjasama strategis dengan Indonesia. Sistema Group sendiri merupakan konglomerasi terbesar di Rusia dengan portofolio bisnis yang sangat luas. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani menegaskan salah satu fokus utama pembahasan adalah kerjasama di bidang kesehatan. Sistema yang mengelola lebih dari 160 rumah sakit di Rusia dan merupakan produsen paten serta obat-obatan terbesar di Rusia telah memulai pembicaraan awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma di Bandung. Selain di bidang kesehatan, Sistema Rusia juga menunjukkan minat untuk bekerja sama dalam perkembangan industri kapal listrik berpenumpang berkapasitas 100 hingga 200 orang. Rosan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu pelaku industri galangan kapal terbesar di Rusia. Untuk memfollow up beberapa kerjasama yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sistema karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga, jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut tentunya tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaranya sudah. Pemirsa, PT Indonesia Asahan Aluminium menargetkan produksi alumina dari proyek smelter grade alumina refinery fase 1 bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Target itu diharapkan bisa tercapai pada tahun 2026. Kedepan Inalum akan membuka diri untuk bisa masuk ke ranah tambang bauksit sebagai langkah kepastian supply chain dari bauksit menjadi aluminium. PT Indonesia Asahan Aluminium menargetkan produksi alumina dari proyek smelter grade alumina refinery fase 1 bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Target itu diharapkan bisa tercapai pada tahun 2026. Direktur Utama Inalum Melati Sarnita menyampaikan bahwa saat ini PT BAI sudah melakukan commissioning proyek SGAR fase 1 itu dan sudah berhasil melakukan pengiriman alumina untuk pemakaian smelter mencapai 150 ribuan ton. Melati menyampaikan untuk bahan baku alumina yakni bauksit diperoleh dari PT Antam. Kedepan Inalum akan membuka diri untuk bisa masuk ke ranah tambang bauksit sebagai langkah kepastian supply chain dari bauksit menjadi aluminium. Hari ini kita sudah berhasil melakukan shipment alumina untuk pemakaian smelter kita mencapai hampir di angka 150.000 ton. Sudah Pak, alhamdulillah. Ini udah yang ke-7 Pak. Yes. Jadi ini masih trial tapi alhamdulillah kita sudah bisa meningkatkan produksinya. Insya Allah di tahun 2026 sendiri targetnya harus bisa mencapai 1 juta ton setelah kita COD dari proyek itu sendiri. Seperti diketahui, SGAR fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat dioperasikan oleh anak usaha Inalum dengan PT Antam Tbk, yakni PT Borneo Alumina Indonesia. Tim Liputan ADEXCHANNEL.
Pemirsa, Majelis Hakim memvonis ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi pidana 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN. Ya, Ira terbukti bersalah karena memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara senilai 1,25 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga menilai Ira terbukti memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara, Aji, senilai 1,25 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Penting saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP tetapi untuk negara. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Rizky Julianto, Tim Liputan, ID Action. Pemirsa, kita ke informasi berikut ini terkait dengan Badan Pengelola Investasi Danantara siap mengikuti proses lelang ataupun bidding proyek perkampungan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Di mana tahapan bidding proyek Kampung Haji Indonesia diikuti hampir 90 perusahaan dan hasilnya baru akan keluar pada pertengahan Desember 2025. Perkampungan Haji Indonesia ini merupakan kawasan terpadu seluas 80 hektar di mana nantinya dapat digunakan untuk melayani jemaah haji dan umroh sekaligus menjadi etalase produk dan layanan haji Indonesia di Mekah. Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Syahrir menegaskan, keikutsertaan Danantara dalam bidding Kampung Haji merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan ibadah haji dan umroh bagi jemaah Indonesia. Danantara sendiri saat ini sedang mengikuti B2B deal untuk beberapa aset di luar bidding proyek Kampung Haji Indonesia di Mekah. Bisa macam-macam, jadi keinginan kita tuh untuk bisa hospitality, buat rumah sakit, kita juga pengen tempat makan, jadi tempat ya, orang dan bukan hanya orang Indonesia, orang yang suka dengan Indonesia atau penasaran dengan Indonesia. Jadi kita melihat pembangunan Kampung Haji itu untuk mengintroduce